Ya, salam, salam, salam para sahabat dimanapun berada. Salam sejahtera, salam damai, salam sukacita semuanya. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Supardi Yunes Umbai di YouTube channel Makanan Rohani Sehat. Ya, makanlah makanan yang sehat supaya tubuh kita sehat, jiwa dan roh kita sehat. Makanlah makanan rohani yang sehat juga supaya Anda juga sehat secara rohani, ya, secara jiwani, ya, bahkan secara jasmani. Ya, puji Tuhan. Apa kabar para sahabat dimanapun saudara berada? Kali ini kita akan berbicara mengenai hook atau hoak, ya, hook, ya. Kalau menurut, ya, kamus besar bahasa Indonesia, hook atau hoak itu adalah kebohongan dan suatu sumber informasi yang tidak jelas dasarnya. Nah, sekarang ini dengan kemajuan teknologi informasi, ya kan, kita banyak menerima berbagai macam ragam informasi dari seluruh pelosok dunia. Jadi karena kemajuan teknologi, ya, informasi dari belahan dunia yang lain, ya, sebentar saja sudah bisa sampai ke kita. Dan bagi kita yang suka mencari informasi, ya, suka menggali informasi, kita akan banyak mendapatkan informasi-informasi, bahkan juga mungkin di sana ada juga hoax, bahkan banyak hoax, informasi yang dimodifikasi, ya, gambar-gambar yang sudah dimodifikasi, artinya ya dicampur baur dengan sumber dasar yang tidak jelas, dikemas dalam satu berita atau satu informasi dan disebarkan. Nah, bahkan hari-hari ini, ya, ada banyak orang menderita karena hoax, ya, karena mendapat berita atau menerima berita-berita yang tidak benar sehingga mengalami kegentaran, ya, mengalami ketakutan, ya. Nah, bahkan Alkitab juga sudah mengatakan di akhir zaman, ya, akan semakin banyak orang percaya kepada dusta, kepada kebohongan. Dan juga Alkitab mengatakan di akhir zaman ada banyak orang mati karena ketakutan, ya. Nah, oleh sebab itu sahabat semua dimanapun saudara berada, tentu Tuhan sayang kepada saudara. Sebaiknya lah kita mendengarkan nasihat dari firman Tuhan atau dari Alkitab. Bagaimana sebenarnya kita menghadapi keadaan zaman ini, keadaan sekarang ini, ya. Karena begitu banyaknya informasi-informasi yang bersifat bohong atau dusta atau hoax itu yang silih berganti mendatangi kita, ya. Memang cara sederhana, jangan diikuti, jangan didengarkan, jangan dibaca. Tetapi kita hidup juga bersosial, ya, kita bergaul dengan orang-orang banyak di sekitar kita. Ya, mungkin saja mereka bercerita dengan kita, ya, meminta supaya kita mendengarkan mereka. Ya, akhirnya kita mendengarkan. Saudara, apa yang kita dengar itu akhirnya mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi roh kita atau batin kita atau hati kita. Apa yang kita lihat itu juga mempengaruhi jiwa kita, roh kita, batin kita. Jadi intinya kita dipengaruhi. Pengaruh-pengaruh seperti ini, saudara, terutama pengaruh hoax itu, ya, itu bisa merusak damai sejahtera kita. Itu yang namanya damai sejahtera kita tuh bisa dicuri.
Ya, sahabat ya. Jadi kita tidak merasa damai sejahtera lagi, kita tidak tenang lagi, kita takut, ya kita cemas, emosi kita menjadi tidak stabil. Nah, oleh sebab itu kita perlu mendengarkan, mengetahui ya kebenaran, berita yang benar, ya kebenaran. Ya, Yesus pernah berkata, kebenaran ya itu adalah firman Allah. Ya, firman Allah itu adalah kebenaran. Nah, jadi dalam hal ini kita perlu, memang kita akan memilah-milah informasi yang kita terima, kita baca dan kita dengar, tapi kita juga harus mendasari ya hidup kita ini di atas firman Tuhan atau di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, supaya kita dapat tetap tenang, tetap stabil, tetap kuat di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebohongan ya, informasi-informasi yang bohong ya. Karena dusta itu tidak dari Tuhan, dusta itu dari iblis ya. Karena iblis dikatakan adalah bapa segala dusta. Ya, firman Tuhan katakan, Alkitab katakan bahwa iblis itu adalah bapa segala dusta. Jadi kalau kita terlibat di dalam hoax atau membuat hoax, ya Alkitab katakan itu bukan dari Tuhan, itu dari setan, dari iblis. Lalu sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali ke firman Tuhan dalam Alkitab. Ya, kita harus mendasarinya. Ya, dasar pikiran kita, pandangan kita, perbuatan kita dasari dengan firman Tuhan. Ya, kita belajar secara sederhana, tetapi sangat luar biasa dampaknya, saudara. Mudah dimengerti, membuat kita faham, dan membuat kita dapat tenang sebenarnya. Bukankah kitab Daniel, ya Nabi Daniel berkata bahwa di akhir zaman itu hanya orang yang mengenal Allahnya saja yang menjadi kuat. Artinya hanya orang yang sungguh-sungguh mendasari hidupnya kepada firman Tuhan saja yang menjadi kuat. Kalau tidak, saudara, semua akan goyah, saudara, akan goncang. Ya. Nah, oleh sebab itu, apa yang hendak dinasihati firman Tuhan saat ini bagi kita untuk menghadapi yang namanya arus hoax ini ya, yang ada juga di dalam arus globalisasi di akhir zaman ini. Sahabat, yang pertama sahabat, ya, ada firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, saudara, berkata seperti ini. Saya bacakan kepada saudara, saya menggunakan Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2011. Ya. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 itu berkata seperti ini, saudara, untuk kita. Ini nasihat firman Tuhan. Jadi apapun yang disampaikan melalui Alkitab itu adalah ilham atau wahyu dari Roh Tuhan ya kepada para rasul. Ada juga yang langsung difirmankan oleh Allah melalui nabi, atau Tuhan Yesus sendiri berbicara, itu adalah firman Allah. Nah, ini adalah tulisan Rasul Petrus yang mendapat pengertian, ilham atau pewahyuan dari Roh Kudus. Rasul Petrus menasihati, dan ini adalah sebenarnya firman Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dikatakan, dinasehati oleh Rasul Petrus kepada kita sampai hari ini, kepada umat Tuhan, bahwa ia berkata dengan mendapat pengertian, mendapat ilham pewahyuan dari Roh Kudus, bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya di akhir zaman ini kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya Tuhan akan mengakhiri ya dunia yang ada ini.
Ya, akhir zaman dikatakan. Zaman ini sudah akan berakhir. Jadi kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh sebab itu, ya, kita dinasihati apa? Kita dinasihati supaya kita menguasai diri kita dan jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Saudara, kadang-kadang kita memang tidak dapat menguasai diri kita dan kita tidak dapat tenang dengan situasi, dengan keadaan, kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Ya, berbagai macam persoalan, tantangan, tekanan yang dihadapi dalam hidup kita. Namun saudara, mari kita ya menyadari, ya, menguasai diri kita dengan apa? Yaitu dengan mengerti, memahami bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Bahwa ada Tuhan bagi kita, yaitu Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita dalam setiap persoalan. Jadilah tenang, ya, supaya kita tuh dapat tenang. Kita ingat kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa. Saudara, kalau kita gelisah, kita tidak dapat berdoa, saudara. Kita marah-marah, kita ketakutan, saudara, kita gentar, khawatir. Padahal Alkitab berkata, kita tidak juga dapat menambah sehasta saja pada jalan hidup kita karena kekhawatiran. Nah saudara, karena kita terlalu banyak mendengar hoax atau membaca hoax, saudara, atau melihat hoax, saudara, itu yang meracuni, merusak pikiran hati kita, saudara. Dia merusak jiwa kita. Saudara tahukah itu? Itu mengikat, saudara. Itu mempengaruhi, saudara. Itu menindas, saudara. Ya, segala hoax yang membuat kita gentar takut itu kita ditindas oleh ketakutan. Kita ditindas oleh kekhawatiran, saudara. Bahkan dibelenggu oleh rasa khawatir, diikat oleh rasa khawatir, rasa gentar, rasa takut. Emosi kita jadi tidak stabil. Itu sebab kita tidak dapat berdoa. Makanya Rasul Petrus menasihati kita supaya kita tenang dan kita dapat berdoa. Karena tidak ada jalan lain yang dapat kita lakukan selain kita datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup, saudara, menolong kita. Kalau kita dapat berdoa oleh pertolongan firman Tuhan dan Roh Kudus, kita menjadi tenang, kita menjadi dapat menguasai diri, saudara. Kita tetap menjalani hidup ini dengan optimis, ya, dengan berani, dan tetap dapat mengucap syukur, saudara. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita dinasihati apa, saudara? Kita lihat, saudara. Amsal pasal 4, saudara, ayat 23. Saya bacakan untuk kita. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata begini, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hati kita dengan kewaspadaan, karena dari hati kita ini terpancar kehidupan. Jadi apa, saudara? Jadi kita perlu menjaga hati. Menjaga hati itu, saudara, seperti menjaga sebuah wadah, atau saya umpamakan saja seperti menjaga mangkuk makanan kita, ya, yang berisi sup, ya, makanan sup ayam begitu. Jadi kita jaga supaya tidak ada kotoran bisa masuk ke situ, supaya kita dapat menikmati makanan itu dengan nikmat, dengan nyaman. Nah saudara, hati kita itu seperti sebuah wadah, ya, untuk menerima, untuk menampung. Hati kita itu seperti spons yang meresap, ya. Hati kita itu, ya, seperti, ya, boleh dikatakan lemari untuk menyimpan barang-barang. Nah saudara, jika demikian, kalau kita mau mangkuk makanan kita bersih, ya, lemari kita tetap bersih, tentu kita tidak akan mengisi dengan barang-barang yang tidak baik.
Misalnya barang-barang yang berbau, pakaian yang kotor, ya, sampah-sampah, tentu kita tidak mau. Nah, oleh sebab itu, ya, Raja Salomo menulis Amsal dan menasihati kita di dalam Amsal 4 ayat 23 ini, jagalah hatimu, hati kita ini dengan segala kewaspadaan, karena dari hati kita ini terpancar kehidupan. Kalau hati kita bersih, hidup kita bersih, tutur kata kita, pikiran kita, pengertian kita, pemahaman kita bersih. Tapi kalau hati kita jahat, ada motif-motif jahat, ya, ada rencana rancangan yang jahat, maka hidup kita jadi jahat, pikiran kita jahat, pemahaman pengertian kita jahat, dan kita berkata-kata, bertindak bahkan itu melahirkan hal yang jahat, ya, hal yang jahat. Nah, oleh sebab itu berita, informasi, ya, yang banyak di dunia ini harus hati-hati kita untuk menerimanya, kita pilih, kita pilih, karena semua itu juga berdampak, memaksa, mendesak tinggal di hati kita. Nah, oleh sebab itu bagaimana menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Yang pertama, ya, berita-berita yang tidak jelas sumbernya, ya, yang dikatakan tadi berita hoax atau hoax tadi, ya, jangan terlalu dilihat, jangan terlalu sering dilihat, didengar, lewat aja, nggak usah. Coba saudara perhatikan, kalau pagi-pagi saudara sudah menerima hoax, memperhatikan hoax, hidup saudara sepanjang hari itu akan berat, saudara. Akan berat, saudara akan gentar, khawatir, takut. Saudara tidak tenang, tidak dapat menguasai diri, emosi saudara tidak stabil, saudara ketakutan, gentar. Bahkan saudara marah-marah. Mungkin saudara tidak mau berkegiatan, jadi tidak produktif, saudara. Dan Tuhan tidak mau anak-anaknya seperti itu. Jadi baiknya bagaimana? Ya, kita kembali ke firman Tuhan. Isi hati kita dengan firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus berkuasa di hati kita, menguasai pikiran kita. Kita minta bahkan dari Tuhan. Pagi-pagi kita minta Roh Tuhan kembali memenuhi kita, kembali menuntun, menolong kita. Kita baca Alkitab, kita dengar khotbah yang baik, saudara. Nah, itu saudara memberi kekuatan, memberi semangat, memampukan kita menguasai diri. Itu membuat kita menjaga hati tadi, karena hati kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, ya, berkarya di hati kita karena kita mau Roh Kudus berkarya di hati kita, memberi ketenangan di hati kita, ya, memberi kekuatan di jiwa kita, sehingga kita menjalani hari itu dengan penuh pengharapan dan keyakinan akan pertolongan Tuhan, karena kita sudah tahu dari firman-Nya yang kita baca tadi. Kita merasa dekat dengan Tuhan karena pagi-pagi kita sudah berdoa, sudah menyembah Dia, memuji Dia, sudah berkomunikasi, berbicara dengan Dia. Itu maksudnya menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Lalu kita bergerak sepanjang hari, kita tetap waspada. Kita mau dengar berita, ada yang menyampaikan berita, atau kita memegang gadget kita, kita hati-hati. Memilih informasi, ya. Jangan sembarangan dengan informasi yang tidak jelas. Atau kalau saudara juga mau melihat banyak informasi, yang utama saudara baca Alkitab, ya. Yang utama saudara mendengarkan suara Tuhan dulu, ya. Jangan suara kegaduhan dunia ini. Karena suara Tuhan atau firman Tuhan dari saudara mendengar khotbah yang baik, dari saudara membaca Alkitab, merenungkan isi Alkitab, saudara sebenarnya sedang membuat satu benteng pertahanan di hati saudara. Jadi kalau saudara menerima informasi, menerima kabar-kabar yang tidak benar atau hoax itu, saudara akan tahu mendeteksinya. Ini sesuai enggak dengan firman Tuhan? Ini dasarnya gimana? Yang bicara nih siapa? Sumbernya apa? Ya. Saudara akan kuat. Meskipun saudara tidak tahu sumbernya dari mana, tapi saudara tahu dari artikel atau dari narasinya, saudara tahu, oh ini tidak benar. Sekalipun benar, misalnya
tentang satu kejadian yang menggentarkan, tapi saudara akan tetap kuat karena firman Tuhan sudah ngisi penuh di hati dan menguasai jiwa kita. Ya, bahkan kalau bisa saudara kemana-mana saudara bawa gadget kan, di gadget harus ada aplikasi Alkitab. Jadi saudara setiap waktu bisa baca Alkitab dari aplikasi di gadget saudara. Lagi duduk, lagi santai, baca 1-2 ayat. Kalau ada waktu baca 1 pasal di sepanjang hari itu, selain yang baca pagi tadi. Itu gunanya menguatkan. Kalau saudara terlalu banyak yang lain masuk dalam hati saudara, saudara akan lemah, saudara tidak akan kuat. Sebab itu Alkitab katakan yang kuat itu hanya orang yang mengenal Allahnya di akhir zaman ini. Tidak kuat itu orang bisa jatuh dalam perbuatan dosa, orang mengalami ketakutan, stres, bahkan depresi, orang menjadi tidak produktif, orang menjadi tidak mau berkarya. Itu saudara ya. Nah saudara, nasihat firman Tuhan yang ketiga dan ini yang terakhir saudara, ya, untuk mengantisipasi informasi global yang juga termasuk di dalamnya ada banyak hoax, ya, yang dapat mempengaruhi kehidupan kita. Nasihat firman Tuhan yang ketiga ini adalah Yudas. Kita ambil dari kitab Yudas ayat 20. Kita buka Alkitab kita, ya. Saya akan bacakan untuk kita bersama di sini. Ya. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, saudara, kita harus membangun iman kita pribadi, ya. Kita tidak bisa hanya ikut-ikutan iman orang, ya. Akhirnya situasi dan keadaan hidup ini akan membuat kita harus, ya, membangun iman kita sendiri. Ya. Mungkin kita kenal dengan anak-anak Tuhan yang kuat, hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, anak-anak Tuhan yang diurapi Tuhan. Mungkin kita beribadah di gereja yang dilayani oleh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang diurapi Tuhan luar biasa. Tapi bagaimanapun saudara, setiap orang memiliki jalannya sendiri-sendiri. Setiap orang menghadapi pergumulannya sendiri, tantangannya sendiri, persoalannya sendiri, ya, ujiannya sendiri, pencobaannya sendiri. Ya. Oleh sebab itu kita dinasihati untuk, ya, berdiri di atas dasar iman kita yang paling suci, ya. Supaya dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, mendirikan iman, ya, di atas dasar iman kita yang paling suci, ya, dikatakan di sana bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci, ya. Itu artinya iman yang benar-benar mentaati Tuhan, ya, iman yang benar-benar menuruti kata Tuhan, ya. Iman yang tidak campur aduk dengan kepercayaan yang aneh-aneh, ya. Karena Tuhan Yesus itu lebih dari cukup, tidak perlu ditambah lagi hal-hal yang lain, ya. Jadi kita diberi Tuhan Yesus itu rohnya, Roh Kudus dan firman-Nya. Itu lebih dari cukup, saudara, sangat lebih dari cukup. Nah, kalau kita mematok itu, menaruh itu di hati kita bahwa iman, ya, iman kita itu kita bangun di atas firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus, ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, itu lebih dari cukup, saudara. Karena apa, saudara? Karena perkataan Tuhan Yesus itu kokoh kuat, itu firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak berlalu, kata Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan itu layak dipercaya, ya. Layak kita harap, ya. Seperti apa? Ya seperti apa yang ditulis di Alkitab itu dulu, ya.
Lakukan saja seperti Alkitab katakan. Kalau Alkitab katakan jangan percaya kepada dusta, berjuang untuk tidak percaya kepada dusta. Kalau firman Tuhan katakan ampuni, berjuang untuk mengampuni, itu namanya membangun iman. Ya, di atas berdiri di atas iman yang paling suci maksudnya. Ya. Jadi jangan kita percaya Tuhan Yesus tapi kita tidak mengampuni. Itu membuat kita rapuh, kita tidak suci. Jangan kita percaya kepada Tuhan Yesus tapi kita percaya kepada yang namanya ramalan. Percaya kepada yang namanya mantra-mantra. Jangan, saudara, itu tidak suci, itu rapuh, itu kelemahan. Dan iman seperti itu ditolak oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mau. Ya, karena itu hoax, saudara. Mantra-mantra itu hoax. Ya, benar, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, ya, jangan ya percaya kepada bohong, menyandarkan diri kepada dusta. Jangan percaya kepada hoax, jangan hidup berdasarkan hoax, berdasarkan dusta. Hiduplah berdasarkan kebenaran. Itu namanya berdiri di atas iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Itu artinya adalah ya, kita berdoa dalam pertolongan Roh Kudus. Mungkin saudara yang sudah menerima karunia bahasa roh, saudara bisa berdoa berbahasa roh. Ya. Saudara belum menerima karunia berbahasa roh atau saudara mau berdoa dengan bahasa sendiri, silahkan saudara. Berdoa dalam Roh Kudus itu ya dalam nama Yesus, saudara. Berdoa dalam iman yang sungguh-sungguh, karena tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus itu Tuhan tanpa Roh Kudus yang menolong, menguatkan, memampukan. Nah, itu yang dimaksud berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa di dalam iman kita yang paling suci. Ya. Karena kalau kita campur-campur Tuhan Yesus dicampur dengan yang lain, doa seperti itu bukan doa di dalam iman, di atas iman yang paling suci. Tidak, itu namanya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena masih campur-campur yang lain. Ya. Karena iman yang paling suci itu adalah tidak perlu ditambah yang lain, Tuhan Yesus lebih dari cukup. Artinya hanya Yesus saja, berdoa dalam nama Yesus saja, mengharap dari Tuhan Yesus saja, sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada tambahan yang lain. Nah, kalau demikian saudara, kita akan kuat saudara menghadapi situasi dan keadaan ini, saudara. Kita tidak terpengaruh oleh hoax karena kita memiliki firman Tuhan dan memiliki Tuhan. Atau lebih hebatnya lagi, bahwa kita ini dimiliki Tuhan. Dimiliki Tuhan berarti dijaga, dipelihara, dirawat Tuhan. Seperti Tuhan menjaga biji matanya, kata Alkitab. Ya, dibela, dijaga Tuhan. Ya, apapun hoax yang mempengaruhi kita, kita tidak goyah lewat saja, kita tidak terpengaruh karena ada firman Tuhan, perkataan Tuhan, nasihat Tuhan oleh Roh Kudus, ya, dengan firman Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara, sahabatku di mana saja berada. Ya, sampai di sini dulu kali ini makanan rohani sehat. Jadi makanlah makanan yang sehat supaya tubuh, jiwa, dan roh kita sehat, termasuk ya, makanlah makanan rohani yang sehat supaya rohani, roh, jiwa, dan tubuh kita sehat. Jangan kebanyakan makan atau memasukkan hoax ke dalam hati dan jiwa kita, tapi banyak-banyaklah memasukkan firman Tuhan dalam hati dan jiwa kita. Tuhan menolong para sahabat dimanapun berada. Tuhan memberkati para sahabat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai berjumpa kembali di topik yang lain di channel Rohani Sehat. Tetap di sini. Jangan lupa subscribe. Ya, diberi komentar yang baik tentunya, bagikan. Kalau saudara mau ada yang ditanya, ya saya menjawab. Silakan tulis di kolom deskripsi.
bagikan, jangan lupa kita sudah ikut membagikan kabar baik, bukan membagikan kabar bohong atau hoax, dan Tuhan senang dengan kita semua. Terima kasih, salam, Tuhan Yesus memberkati.